warga negara Indonesia yang positif Warga virus Depok corona merupakan warga terkonfirmasi Depok. positif terjangkit virus corona. Penularannya ini melalui terus percikan meluas. air liur. Kemarin Angka sudah ada menjadi impor masker dan cairan 1.400. pencuci tangan kabur. COVID-19, sebuah virus yang membawa kita pada masa pandemi. Masa yang sudah berjalan dalam 1 tahun belakangan ini. Pandemi COVID-19 membawa sejarah baru bagi dunia. Hadir sebagai tantangan baru yang harus diselesaikan secara bersama. Jarak dan waktu membawa kita pada sebuah persahabatan. Memberi kesempatan untuk saling terhubung walau terkukung dalam keterbatasan. Meski masa pandemi banyak menyisakan kehilangan dan kekecewaan, kita harus bertahan untuk memberi nyawa pada sebuah harapan. Dan berikut adalah rangkuman kata mereka mengenai pandemi COVID-19. Rumah, adaptasi, dan bertumbuh. Meresahkan, Bun. Hehe. Kapan sih udahannya? Hah? 3 kata? Bahkan 1 kata pun gak pantas terucap buat pandemi. Biasa aja sih. Selama pandemi itu sebenarnya biasa aja. Cuman karena banyak event yang diselenggarakan online, itu jadi kayak kurang seru. Seharusnya kalau offline itu bisa kayak seru banget gitu. Kalau ketemu sih pernah ketemu lewat Zoom gitu, Google Meet segala macem. Tapi ya untuk ketemu langsung belum pernah. Pengen banget ketemu. Sebenarnya kita udah saling kenal dan ketemu juga, walaupun gak secara langsung ya. Kita ketemu via Google Meet atau Zoom karena perkuliahan juga kan masih daring. Aku pengen banget ketemu sama teman-teman kuliah aku. Karena aku pengen main bareng mereka, aku pengen nugas bareng, terus aku juga pengen diskusi banyak hal sama mereka, pengen ikut organisasi-organisasi, terus melakukan kegiatan-kegiatan secara langsung. Kalau aku sih produktif banget. Tidur lagi. Woi, Ayo produktif. Kuliah pastinya, terus juga nugas, terus nggak pernah lewat scroll TikTok seharian, terus juga jualan. Aku kuliah online, aku nugas, ikut webinar-webinar, belajar hal-hal baru, terus aku juga ngerasa punya ruang tersendiri untuk lebih jauh kenal sama diriku sendiri sih di tahun 2020 ini selama pandemi. Ya gak ngelakuin apa-apa cuy. Palingan cuma makan, tidur, buka TikTok, kuliah. Nah, capeknya itu karena ya sebelum kuliah kan masih ada masa-masa SBM itu kan kayak nggak ada kerjaan ya selain belajar SBM. Nah itu tuh aku kayak jenuh parah gitu. Terus yang aku lakuin sih jualan. Ternyata setelah jualan jenuhnya hilang, berkurang karena ada kegiatan lain. Pernah lah, siapa sih nggak pernah ngerasa capek pas pandemi gini kan? Ya kalau aku sih buat nggak capek gitu, ya lakuin me time gitu, kayak aku main game, aku nyanyi. Terus kalau udah bentar-bentar capek, ya aku tidur. Apa yang harus kulakukan? Kalau kita tidur kan kita ngerasa nggak ada pikiran apapun. Ya yang paling istimewa sih makan, apalagi Nirina. Aku pernah ngerasa capek, entah itu karena aku harus stay at home selama berbulan-bulan ya kan. So aku juga harus adaptasi dengan dunia perkuliahan karena aku juga masih maba kan. Ya kalau aku capek aku biasanya me time, istirahat. So aku juga biasanya alihkan dengan ngobrol sama ibuku, aku juga nulis di diary. Dan yang paling penting aku harus istirahat cukup sih, tidur yang cukup. Gak pernah sih Blay, gak pernah capek. Ya namanya juga gak ngapa-ngapain. Ketika aku punya kesempatan lebih untuk ada di rumah, ketemu sama ibu, dan aku bisa ngobrol lebih banyak sama ibu,
Itu aku senang banget sih, dan menurutku itu hal yang paling berkesan. Ini sih, paling karena pandemi belajar banyak banget hal baru yang nggak pernah aku pelajarin sebelumnya. Terus ketemu teman-teman baru di kuliah walaupun belum pernah ketemu secara langsung ya. Lulus SBM di UM udah cukup berkesan sih bagi aku. Sama, oh iya, merasakan hal-hal yang serba online sih, kayak ngerasa capeknya kuliah online, ikut kegiatan ospek yang juga online, dimarahin online juga. Itu kalau nggak pandemi di tahun 2020 sih nggak mungkin. Jadi ada hal positif negatif lah sama pandemi. Pertama sih ketemu orang baik, dikasih izin sama Allah untuk ketemu orang-orang baik di dunia ini. Kayak teman-teman aku yang di Pare yang sangat-sangat baik banget. Terus keterima SBM, masuk jurusan psikologi yang banyak banget orang pengen, dan aku jadi salah satu yang keterima. Terus udah gitu masih masuk offering day lagi, kelas solid yang nggak kenal apa ya sebutannya, semuanya tuh temen gitu loh, semuanya pengen maju bareng-bareng, pengen nilai bagus bareng-bareng, nggak saling ngebunuh satu sama lain gitu. Kalau pertanyaan juga sulit parah sih di masa-masa pandemi yang apa-apa online kayak gini. Terus punya teman sekelas yang solid banget, bisa diajak kerja sama, itu tuh privilege banget sih. Terima kasih offering day, I love you. Masa pandemi belum berakhir, maka mari kita akhiri penyebaran COVID-19 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum. Nafas. Waalaikumsalam, Sis. Ayo masuk. Tadi jangan lupa cuci tangan dulu. Kan ada hand sanitizer. Ini kan pakai ini. Loh, mau kemana? Jangan masuk dulu. Kan belum cuci tangan. Males mending pakai hand sanitizer aja. Jangan dong, tapi nggak efektif. Cuci tangan dulu ya. Nah, gitu dong. Kamu mau ngapain? Mau makan? Ih, kamu tahu nggak? Kamu itu kan habis dari luar. Kamu tahu nggak bahwa Bawa helm dong. kamu itu bawa kuman dan bakteri dari luar. Kuman dan bakteri itu kamu dapatin ketika kamu itu megang barang-barang yang ada di luar sana. Terus tanpa sepengetahuan kamu, dia itu ngikutin kamu ke rumah. Ngikutin aku ke rumah. Ih, ngapain coba kayak stalker? Yang faedah banget sih si kuman. Oh, salah ya. Jadi gimana cara ngilanginnya? Ya pakai ini. Nih, ini tuh namanya hand Oh, sanitizer. itu. Jadi kalau kamu mau ini, kamu bisa dapetin di Alfamart terdekat kamu. Ya, oke. Cara pakainya tuh tinggal dibuka nih, kan. Terus tinggal taruh di tangan kamu. Tangan aku. Oh, Tutup, taruh, terus tinggal diusap-usap Usap-usap. sampai ke sela-sela jari kamu, nanti aku bersih. oh gitu. Selesai deh. Untuk menghindari virus corona di tempat umum, katanya masker aja nggak cukup loh. Kita harus physical distancing. Tapi physical distancing itu apa ya? Oh, sini aku jelasin. Jadi, physical distancing atau pembatasan fisik adalah salah satu langkah yang disarankan untuk mencegah penyebaran virus corona di tempat umum. Saat berinteraksi dengan orang lain, kita disarankan untuk memberi jarak paling minimal 1 meter. Kamu lagi cari apa sih? Aku lagi cari penggaris nih, biar bisa ngasih jarak 1 meter. Gak perlu segitunya kok. Tahu nggak sih, saat kita merentangkan tangan, jaraknya bisa mencapai 1 meter. Nah, satu rentangan tangan ini adalah jarak yang dianjurkan untuk physical distancing loh. Jadi nggak perlu pakai penggaris ya. Oh gitu, berarti penggaris ini nggak guna dong. Ayo rentangan tangan kalian untuk menerapkan physical distancing. Selain itu, di tempat umum juga sudah tersedia loh yang bisa menjaga jarak. Jangan sampai salah lagi ya teman-teman. Loh, Rip, nanti mentu kakak Daima
Rit, saiki iku masa pandemi. Lek metu omah wajib gawe masker, kecuali lek kamu di omah. Walah, metu omah cukup gawe masker ah. Saya takut tak gawe masker sih ya. Iki aku maskeran lho, ganteng ndak aku iki. Aduh, gak kayak ngono, gawe masker sing bener iku Rit. Iya lho, mang kon gawe masker. Aku saiki wis gawe masker iki tangga salah aja. Farid, gak kayak gitu juga kali konsepnya pakai masker. Yang bener itu, masker yang dipakai itu harus bisa menangkal duplet. Nah kalau kamu pakai kayak gitu, dupletnya malah masuk, yang ada kamu diketawain. Nah yang dibolehin itu ada 2 jenis masker nih. Yang pertama, masker medis, dan yang kedua, masker kain. Nah untuk masker medisnya sendiri, cara pakai yang bener itu kayak gini nih. Pertama, kalungin dulu. Nah, pastiin hidung, mulut, dan dagunya ini ketutup ya, jadi ditarik. Nah, kalau udah ketutup, tahap terakhir nih, cukup tekan bagian atasnya. Nah, aman kan? Semuanya sudah tertutup dan aman dari duplet. Nah, jadi nggak perlu repot-repot. Oh alah, gitu toh, yo berarti aku salah. Semesta diam dalam renung dunia, ku dengar ia bersuara, tenanglah tenang, hai sahabatku.
coronavirus is not jokes. This is the real virus that affected all people around the world. Let me ask you something. Do you believe that better days are coming? Yes, you should believe it, because I also believe it. There's nothing more beautiful than helping each other and through all of this together. Let's hold my hands. Believe me, you are not alone. Together, we stand to face this cruel pandemic. Stay safe, stay at home, and be happy. Hey kawan, pasti kau dan aku sama-sama punya takut untuk mencoba dan gagal. Tapi hey kawan, pasti kau dan aku sama-sama punya mimpi untuk menjadi berarti. Karena harus kita taklukkan bersama lawan rintangan, jadikan dunia ini lebih indah. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. Hanya perlu memulai untuk menjadi hebat, raih yang kau impikan. Seperti